Haleluya, puji Tuhan saudaraku terkasih di dalam Kristus Yesus. Salam sejahtera bagi setiap saudara yang sedang mendengarkan video renungan di pagi hari ini. Bersyukur di sepanjang malam Tuhan telah menyertai kita dengan damai sejahteranya saudara. Pagi hari ini kita akan mengawali hari kita dengan renungan firman Tuhan dan berdoa bersama. Di mana di dalam video ini saudara akan diberkati melalui renungan firman Tuhan, dan saudara juga akan didoakan sebelum saudara melaksanakan segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini. Kalau saudara rindu setiap hari diberkati melalui renungan firman, dan saudara juga rindu didoakan setiap hari, silakan lihat tanda subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan, dan tekan juga tanda loncengnya. Dan kemudian share video ini kepada lebih banyak anak Tuhan saudara, supaya lebih banyak anak Tuhan diberkati melalui firman Tuhan setiap hari. Dan kalau saudara diberkati melalui renungan firman Tuhan ini saudara, dan saudara rindu memberkati, kalau saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, sebelum saudara akan didoakan, terlebih dahulu kita akan merenungkan firman Tuhan dari teks firman Tuhan berikut ini. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan di pagi hari ini saudara, sebelum kita akan melaksanakan segala aktivitas kita di sepanjang hari ini untuk menjadi renungan harian kita, adalah dari Ibrani pasal yang keempat, mulai ayat 14 sampai ayat yang ke-16. Di mana topik renungan yang saya rindu kita renungkan bersama dari teks firman Tuhan ini adalah bagaimana supaya kita mendapat pertolongan kita tepat pada waktunya. Saudara, kita adalah manusia yang terbatas, manusia yang penuh dengan kelemahan. Kita perlu pertolongan dari otoritas yang lebih tinggi. Kita perlu pertolongan dari kuasa yang lebih tinggi, dan pertolongan yang menjamin, yang berkuasa, yang sanggup melakukan perkara yang paling mustahil sekalipun adalah pertolongan daripada Tuhan. Itu artinya saudara, di dalam kehidupan ini kita perlu pertolongan Tuhan. Siapapun kita, sekuat apapun jabatan kita manusia terbatas yang dalam hitungan detik segala kekuatan kita bisa lenyap, segala jaminan yang ada di sekeliling kita bisa lenyap, dan hanya Tuhan yang sanggup menjamin kehidupan kita. Itu sebabnya biarlah pagi hari ini saudara, kita menyadari betul bahwa kita manusia terbatas dan kita perlu pertolongan Tuhan. Bahkan mungkin saudara, ada di antara kita saat ini yang ada dalam situasi yang sangat sulit, dalam situasi yang sangat berat, oleh karena masalahkah, oleh karena persoalankah, oleh karena penyakitkah, oleh karena beban ekonomikah, oleh karena masalah keluargakah, dan sebagainya dan sebagainya. Hari ini dengar saudara, bahwa ada Tuhan yang sanggup menolong saudara, ada Tuhan yang siap menolong saudara. Pertanyaannya hari ini, apakah saudara punya Tuhan sebagai penolong di dalam kehidupan saudara? Kerinduan dan harapannya saudara, melalui renungan ini saudara mengerti bagaimana saudara mengalami pertolongan Tuhan, dan pada akhirnya saudara benar-benar mengalami pertolongan dalam kehidupan saudara. Saya rindu mendengar kesaksian dari saudara, bagaimana Tuhan menolong kehidupan saudara ketika saudara belajar prinsip-prinsip firman Tuhan ini dan menerapkannya dalam hidup saudara. Ataukah mungkin selama ini saudara telah menerapkan prinsip-prinsip firman Tuhan yang kita belajar dari teks firman Tuhan ini, dan saat ini saudara sudah melihat dan mengalami pertolongan Tuhan itu saudara? Silakan tuliskan kesaksian saudara di kolom komentar untuk menguatkan anak-anak Tuhan yang lain bahwa Tuhan menolong kehidupan kita. Saya akan membaca firman Tuhan ini saudara, dan kemudian akan menjelaskannya secara ekspositori. Artinya firman Tuhan akan digali secara objektif, dan saya akan menjelaskannya secara sistematis sehingga saudara gampang memahaminya. Siapkan hati dan pikiran saudara, pastikan saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan.
Ibrani pasal yang keempat, mulai ayat 14 sampai ayat 16. Demikian firman Tuhan. Yesus sebagai imam besar. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri takhta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Puji Tuhan, saudara. Konteks dari firman Tuhan yang telah dibacakan kepada setiap saudara adalah di mana penulis Ibrani ini menegaskan kepada penerima surat Ibrani bahwa kita bisa mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Saya percaya, saudara, setiap kita merindukan mengalami di mana Tuhan menolong kita, di mana kita mengalami pertolongan pada waktunya. Dan hari ini firman Allah menegaskan bahwa kita bisa mengalami kasih karunia dan mendapatkan pertolongan pada waktunya. Hari ini apapun kondisi saudara, bagaimana sulit pun, seberapa mustahil pun keadaan saudara saat ini, ada kasih karunia yang akan dinyatakan dalam hidup saudara, dan saudara bisa mendapat pertolongan saudara pada waktunya. Sesulit apapun itu, seberat apapun itu, saudara bisa mendapatkan pertolongan dari Tuhan tepat pada waktunya. Saudara, saya percaya kita merindukan pertolongan itu, dan saya pun rindu ketika saya memberikan renungan ini, ketika saya menjelaskan renungan ini, saudara memahami firman Tuhan dan kemudian berkomitmen menerapkan firman Tuhan, dan pada akhirnya saudara mengalami pertolongan Tuhan yang akan menjadi kesaksian bagi banyak orang, dan saudara memuliakan Tuhan di dalam kehidupan saudara. Nah, saudara, bagaimana supaya kita mengalami pertolongan daripada Tuhan tepat pada waktunya? Bagaimana supaya dalam hidup kita, di tengah keluarga kita, dalam bisnis kita, dalam pekerjaan kita, dalam hal apapun itu, kita mengalami pertolongan daripada Tuhan tepat pada waktunya. Nah, saudara, kita akan melihat ada 3 hal yang saya rindu kita akan belajar. Sekali lagi dikatakan, dan menemukan kasih karunia dan mendapatkan pertolongan tepat pada waktunya. Itu ditegaskan di ayat yang ke-16. Dan sebelumnya, mulai ayat 14, penulis Ibrani ini menegaskan apa saja yang harus kita alami, apa saja yang harus kita miliki, apa saja yang harus kita lakukan supaya pada akhirnya kita mendapatkan pertolongan tepat pada waktunya. Yang pertama, saudara, di ayat yang ke-14, di sana ditegaskan, karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah. Saudara, bagaimana untuk mendapatkan pertolongan daripada Tuhan tepat pada waktunya? Ditegaskan di ayat 14 ini adalah kita sekarang mempunyai imam besar agung, yaitu Yesus anak Allah. Jadi untuk mengalami pertolongan daripada Tuhan dalam kehidupan kita, kita harus memiliki imam besar agung dalam hidup kita, yaitu Yesus Kristus. Apa maksudnya memiliki imam besar agung? Memiliki Yesus yang menjadi pengantara. Imam besar itu tugasnya adalah menjadi pengantara antara Tuhan dengan umatnya. Ketika umatnya berdosa, maka imam besar yang akan berdoa, yang akan memohon pengampunan kepada Allah. Itu yang terjadi di perjanjian lama, saudara. Ketika umat-umatnya memohon sesuatu, maka imam besarlah yang akan menyampaikan permohonan itu kepada Allah. Ketika umat-umatnya
mau mempersembahkan sesuatu, maka imam besar yang akan menyampaikan persembahan itu kepada Allah. Artinya apa saudara? Bahwa imam besar itu menjadi pengantara antara Allah dan umatnya. Dan saat ini saudara, kita yang hidup di zaman perjanjian baru ini, firman Allah menegaskan bahwa kita telah memiliki imam besar agung, yaitu Allah sendiri. Dia yang telah melintasi langit, artinya dia yang telah turun dari sorga ke dunia dan rela mati di kayu salib untuk mengampuni kita, untuk menyucikan kita, untuk menghapuskan dosa kita. Dialah imam besar agung kita, yaitu Yesus Kristus anak Allah. Dia rela mati, dia rela mengorbankan segalanya bagi kita saudara. Yang menjadi pertanyaannya hari ini, sudahkah saudara memiliki Yesus sebagai imam besar agung dalam hidup saudara? Sudahkah saudara memiliki Yesus yang telah menjadi pengantara antara saudara dengan Tuhan? Artinya dia telah menanggung dosa saudara, dia telah menanggung segala beban dosa saudara. Saudara, apakah saudara sudah punya Yesus yang telah menyelamatkan saudara? Bagaimana supaya saya dan saudara memiliki imam besar, yaitu Yesus sebagai imam besar dalam hidup kita? Kita harus percaya, kita harus beriman sungguh-sungguh kepada Dia, bahwa Dialah Tuhan dan Juru Selamat kita. Dia yang telah turun dari sorga, yang telah rela mati di kayu salib, berkorban bagi kita, menyerahkan segalanya bagi kita. Dan kita percaya bahwa Dialah Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita. Maka dengan begitu kita telah memiliki imam besar agung yang telah menjadi pengantara antara kita dengan Allah. Saat ini saudara, saya mau saudara semua yang mendengarkan renungan ini memastikan, apakah saudara sudah memiliki Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup saudara? Apakah saudara sudah percaya bahwa Yesuslah yang telah turun mati di kayu salib untuk menanggung dosa saudara? Apakah saudara percaya bahwa dosa-dosa saudara sudah dihapuskan dan nama saudara tertulis dalam kitab kehidupan? Apakah saudara sudah percaya bahwa kapanpun saudara mati, saudara pasti masuk surga karena Yesus telah menanggung dosa-dosa saudara? Itu yang hari ini yang terpenting yang saya rindu saudara pastikan. Kalau saudara belum percaya saat ini, mari datang merendahkan diri kepada Tuhan. Dia menerima setiap kita saudara, siapapun kita, sebesar apapun dosa kita, sehitam apapun kehidupan kita di masa lalu. Saat ini ketika engkau sujud di kaki Tuhan dan berkata, Tuhan, ini hidupku yang berdosa ini, aku datang sujud di kakimu memohon pengampunan. Engkau Allah yang menanggung dosaku. Aku percaya engkau mati di kayu salib untuk menanggung dosaku. Aku percaya namaku tertulis di kitab kehidupan karena engkaulah Tuhan dan Juru Selamatku. Mari datang kepada Tuhan, rendahkan diri saudara, pastikan saudara percaya sungguh-sungguh bahwa Yesus Tuhan dan Juru Selamat saudara. Pastikan pengakuan itu saudara nyatakan dalam hidup saudara. Jadi yang pertama saudara, untuk kita mengalami pertolongan daripada Tuhan tepat pada waktunya, yang pertama, miliki Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara, sebagai imam besar agung saudara. Percaya kepada Yesus sebagai imam besar agung saudara. Yang kedua saudara, yang harus ada pada kita, dikatakan masih ayat yang ke-14, karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah. Dan kemudian dikatakan, baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama seperti kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Saudara, hal kedua yang ditegaskan di sini, baiklah kita teguh berpegang kepada pengakuan iman kita. Di mana di dalam gereja mula-mula pada masa itu, saudara, seringkali mereka harus menghadapi masa-masa sukar. Apalagi pada waktu itu harus bertaruh nyawa, harus menderita dan sebagainya. Itu sebabnya seringkali di dalam surat-surat, baik dalam surat Paulus, baik dalam kitab Ibrani ini maupun surat-surat yang lain, seringkali ditegaskan tentang keteguhan iman, ketekunan, kekuatan di dalam Tuhan, supaya mereka tetap kuat sekalipun mereka harus menderita. Dan itu juga yang ditegaskan di sini, saudara. Baiklah kita teguh berpegang kepada pengakuan iman kita.
Jadi apapun yang engkau alami, apapun yang engkau hadapi, teguhlah berpegang kepada iman kita bahwa Yesus adalah Tuhan, Juru Selamat, Penolong kita. Sebab dikatakan ayat 15, saudara, bahwa imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama seperti kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Artinya apa? Ditegaskan di sini bahwa imam besar kita, yaitu Yesus Kristus, bisa merasakan apa yang kita rasakan. Dan dia menjadi pengantara, akan menolong kita. Karena dialah pengantara kita, dia yang akan menolong kita. Dan dia merasakan apa yang kita rasakan. Penderitaan, keberatan, beban hidup, persoalan, sakit kita, kesedihan kita, dan sebagainya dan sebagainya. Dia bisa merasakan apa yang kita rasakan. Itulah imam besar kita. Itulah Yesus sang imam besar kita, saudara. Itu sebabnya dalam situasi apapun, seberat apapun beban kehidupan kita, firman Allah ini menegaskan, tetaplah berpegang teguh kepada pengakuan iman kita. Jangan pernah goyah. Betapa berat pun, betapa sulit pun kehidupan saudara, jangan pernah goyah. Tetap teguh berpegang kepada pengakuan iman kita, saudara. Jangan pernah goyah. Dia imam besar kita, dia sanggup menolong kita, dan dia merasakan apa yang kita rasakan, dan dia pasti akan menolong kehidupan kita. Puji Tuhan, saudara. Dan yang terakhir di ayat 16 dikatakan, sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Saudara, yang ketiga yang ditegaskan di sini adalah supaya kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia. Artinya mendekatkan diri, berserah kepada Tuhan. Karena kita telah mempunyai imam besar agung yang menjadi pengantara bagi kita, yang melayakkan kita, yang menyucikan kita, yang menguduskan kita. Dan sekarang kita tidak perlu takut lagi. Oleh karena Allah telah menguduskan kita, maka kita kudus dan layak untuk berada di hadirat Tuhan, layak untuk dekat dengan Tuhan. Itu sebabnya, saudara, gunakan waktu dan kehidupan saudara untuk menghampiri tahta kasih karunia, untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, untuk berserah kepada Tuhan di dalam kehidupan kita. Maka dengan demikian kita akan mendapatkan pertolongan kita tepat pada waktunya. Saat ini, saudara, apa yang saudara alami dalam kehidupan saudara? Apapun yang saudara alami, mari dekatkan diri kepada Tuhan. Apapun beban persoalan yang menindih kehidupan saudara, tetap dekatkan diri kepada Tuhan. Jangan pernah menjauh dari Tuhan. Seberapa sulit pun saudara melangkah, tetaplah berlari dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Karena ketika saudara menjauh dari Tuhan, bersungut-sungut, protes, dan menjauh dari Tuhan, maka masalah yang jauh lebih besar akan menunggu dan menimpa kehidupan saudara. Puji Tuhan, saudara, pagi hari ini kita telah mendengarkan renungan firman Tuhan yang indah, yaitu bagaimana kita mendapatkan pertolongan kita dalam kehidupan kita tepat pada waktunya. Hari ini kita ditolong, besok kita ditolong, lusa kita ditolong, hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, tahun demi tahun, sampai akhir hidup kita. Kita mengalami pertolongan tepat pada waktunya. Bagaimana kita mengalami itu? Yang pertama, pastikan saudara memiliki Yesus sebagai imam besar saudara, yang menjadi pengantara saudara dengan Tuhan. Bagaimana caranya? Percayalah bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup saudara. Dan yang kedua, pastikan saudara teguh berpegang kepada pengakuan iman itu. Artinya apapun yang terjadi, saudara tidak mau goyah, karena Yesus yang menjadi imam besar kita bisa merasakan apa yang kita rasakan, dan dia akan menolong kita. Dan yang ketiga, dekatkan diri kepada Tuhan, maka saudara akan mengalami pertolongan Tuhan di dalam kehidupan saudara. Puji Tuhan, saudara, hari ini saudara akan melaksanakan segala aktivitas saudara. Biarlah pertolongan Tuhan nyata dalam saudara melaksanakan segala aktivitas saudara, dalam bisnis saudara, dalam pekerjaan saudara, di tengah keluarga saudara, dalam usaha saudara. Saudara mengalami pertolongan Tuhan di dalam kehidupan saudara. Itu sebabnya saudara pastikan saudara menantikan pertolongan itu dalam kehidupan saudara. Miliki imam besar,
Tetap teguh berpegang kepada iman dan kemudian dekatkan diri saudara kepada Tuhan. Puji Tuhan saudara, sebentar lagi kita akan berdoa bersama untuk kegiatan kita hari ini. Namun sebelumnya, pastikan saudara berkomitmen menerapkan firman Tuhan. Tuhan kiranya memberkati saudara melalui renungan firman Tuhan pagi hari ini. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan saudara, setelah kita merenungkan firman Tuhan bersama, tiba waktunya kembali kita akan berdoa bersama. Saya akan berdoa bagi setiap saudara. Mari datang kepada Tuhan, serahkan segala pergumulan saudara, segala kerinduan saudara kepada Tuhan. Saya percaya saat ini ketika kita datang kepada Dia dengan penuh kerinduan saudara, Tuhan akan campur tangan, Tuhan memberkati kita, Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita, dan kita akan menyaksikan campur tangan dan mujizat Tuhan di dalam hidup kita. Itu sebabnya saat ini saudara, mari siapkan hati dan pikiran saudara. Mari datang kepada Dia dengan penuh kerinduan. Dia Allah yang peduli dan pasti menjawab setiap kita. Mari kita berdoa bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kembali kami datang kepadamu, menyerahkan segala pergumulan kami, menyerahkan segala doa dan permohonan kami. Engkau Allah kami, tempat kami berseru. Engkau Allah kami, tempat kami berserah. Segala sesuatu dalam kehidupan kami ada dalam tangan-Mu. Itu sebabnya Tuhan, kepadamu kami berdoa, berseru dan berserah. Bapa yang baik, Engkau mengenal setiap kehidupan kami. Saat ini Bapa, Engkau perhatikan dan Engkau melihat setiap anak-anak-Mu, siapapun dan dimanapun mereka berada saat ini. Mereka datang kepadamu ya Tuhan. Mereka rindu lawatan-Mu, mereka rindu jamahan-Mu di dalam kehidupan mereka. Biarlah saat ini Bapa, Engkau yang campur tangan dalam kehidupan mereka sesuai dengan situasi dan kondisi kehidupan mereka masing-masing. Saat ini mereka datang kepadamu, tuntun mereka ya Tuhan, untuk dekat dengan Engkau. Karena dekat dengan Engkau, mereka akan melihat pertolongan-Mu. Tuntun mereka untuk selalu intim dengan Engkau, karena Engkau Allah yang peduli kepada mereka yang dekat kepadamu ya Tuhan, kepada mereka yang rindu akan Engkau. Bapa yang baik, tuntun anak-anak-Mu selalu berjalan dalam kehendak-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa di sorga. Saat ini hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu, bagi segala pekerjaan mereka, aktivitas mereka, tanggung jawab mereka. Tuhan yang bekerja, Tuhan yang campur tangan. Engkau yang menjadikan anak-anak-Mu berhasil ya Tuhan. Hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang sedang mengerjakan bisnis dan usaha mereka. Bapa yang baik, biarlah Tuhan yang campur tangan. Tuhan menjadikan anak-anak-Mu berhasil. Apapun yang menjadi usaha, bisnis, pekerjaan mereka yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, Engkau Allah yang bekerja, Engkau Allah yang berkarya, menjadikan anak-anak-Mu berhasil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekalipun situasi ini sulit, sekalipun kondisi ini sulit, tetapi kami yakin dan percaya Tuhan Allah kami sanggup campur tangan. Tuhan Allah kami sanggup menyatakan mujizat-Mu bagi setiap anak-anak-Mu ya Bapa. Bapa yang baik, saat ini biarlah Engkau yang memberi jalan keluar dalam segala kesulitan di tengah usaha pekerjaan mereka, supaya usaha pekerjaan mereka bisa berhasil, bisnis mereka bisa berhasil berkembang, jadi kemuliaan bagi nama Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Hamba juga berdoa ya Tuhan bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai karyawan, pekerja di satu bidang pekerjaan, apapun itu. Tuhan yang campur tangan. Biarlah anak-anak-Mu bisa berhasil di sana ya Tuhan. Karir mereka bisa meningkat di sana. Itu sebabnya sertai anak-anak-Mu Tuhan. Jadikan mereka berhasil dalam bidang pekerjaan mereka masing-masing, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, Engkau yang menyertai dan memberkati kehidupan anak-anak-Mu dalam tanggung jawab pekerjaan dan profesi mereka, dalam nama Yesus. Kami juga berdoa ya Tuhan,
Mungkin ada anak-anakmu yang sedang mendengarkan video ini yang mereka adalah pegawai negeri sipil. Tuhan juga yang campur tangan memberkati kehidupan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, ajar mereka mengabdi bagi bangsa dan negara ini, dan Tuhan juga mencukupkan segala kebutuhan kehidupan mereka. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, hamba juga berdoa bagi para petani dimanapun mereka berada. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau melihat, Engkau memperhatikan anak-anak-Mu, para petani ya Tuhan. Tuhan memberikan keberhasilan dalam pertanian mereka, dalam nama Yesus Kristus. Dan Bapa yang baik, biarlah Engkau yang bekerja sehingga mereka bisa mengalami berkat-berkat-Mu dengan mereka berprofesi sebagai petani. Kami juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang menjalankan pekerjaan sebagai pedagang. Berkati bisnis dagang mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau Allah yang sanggup, Engkau Allah yang campur tangan, menjadikan anak-anak-Mu berhasil dalam bisnis dagang dan pekerjaan mereka. Tuhan bekerja, Tuhan yang campur tangan dalam nama Yesus Kristus. Saat ini Bapa, apapun aktivitas dan pekerjaan anak-anak-Mu yang tidak disebutkan saat ini, tetapi Engkau Allah yang tahu, Engkau Allah yang peduli. Berkati segala pekerjaan anak-anak-Mu, jika itu tidak bertentangan dengan firman-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, jadikan anak-anak-Mu menjadi orang-orang yang bertanggung jawab. Mereka melakukan yang terbaik di dalam kehidupan mereka dalam nama Yesus. Dan Engkau yang menyertai mereka, ajar mereka mengandalkan Engkau dalam segala usaha pekerjaan yang mereka lakukan, dan Tuhan memberkati mereka. Jadikan mereka berhasil dalam segala usaha pekerjaan profesi mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saat ini Bapa, hamba berdoa, mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang ada dalam beban berat, sedang ada dalam masalah dan persoalan. Engkau yang tahu, dalam nama Yesus. Saudara saat ini, saudara yang sedang berbeban berat, angkat tangan saudara kepada Tuhan. Dengan penuh penyerahan, biarkan Tuhan mengangkat segala beban dan persoalan saudara. Dalam nama Yesus, apapun yang menjadi beban, persoalan yang menindih kehidupan anak-anak-Mu, Tuhan ulurkan tangan-Mu. Tuhan mengangkat segala beban dan persoalan kehidupan anak-anak-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang ajaib, Engkau Allah yang sanggup. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, nyatakan campur tangan-Mu. Dalam nama Yesus, Engkau Allah yang mengangkat segala beban persoalan anak-anak-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan saat ini Bapa, hamba berdoa, jika ada anak-anak-Mu yang sakit, Engkau Allah yang berbelas kasihan, ulurkan tangan-Mu bagi anak-anak-Mu yang sedang sakit saat ini. Saudara-saudara, jika ada saudara yang sedang sakit, angkat tangan kanan saudara kepada Tuhan, taruh tangan kirimu di dadamu, dan datang kepada Tuhan dengan penuh penyerahan. Hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau Allah yang mengulurkan tangan, Engkau Allah yang menjamah anak-anak-Mu yang sakit. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa yang baik, Engkau yang mengangkat segala beban persoalan dan penyakit anak-anak-Mu, supaya mereka bisa efektif dan maksimal dalam bekerja, dan kehidupan mereka bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang saat ini Tuhan sedang ada dalam kesulitan karena kekurangan. Bapa yang baik, Engkau Allah yang mengulurkan tangan-Mu, Engkau Allah yang mencukupkan, baik itu untuk kebutuhan hidup mereka, baik untuk modal mereka, atau apapun yang mereka butuhkan saat ini. Tuhan, Engkau Allah yang bekerja, Engkau Allah yang menyediakan, Engkau Allah Jehovah Jireh.
Engkau sanggup menyediakan segala kebutuhan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau menyediakan segala kebutuhan anak-anak-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Dan saat ini Tuhan, hamba juga berdoa, berkati keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Jadikan keluarga-keluarga anak-Mu menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang diberkati, keluarga yang takut akan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati keluarga anak-anak-Mu ya Bapa. Jadikan keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang bersuasana sorga, di mana anak-anak-Mu tenang, damai, dan tentram, penuh damai sejahtera di tengah keluarga mereka. Maka dengan demikian ya Tuhan, hidup mereka bisa menjadi maksimal. Berkati ya Tuhan anak-anak-Mu di tengah keluarga mereka. Berkati para suami, berkati istri, berkati anak-anak mereka. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati keluarga anak-anak-Mu, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Ini doa dan seruan kami ya Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu dalam segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Apapun yang menjadi pekerjaan mereka hari ini, tuntun mereka, sertai mereka, jadikan mereka berhasil ya Tuhan. Dan Tuhan memberkati kehidupan mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah damai sejahtera Tuhan atas kehidupan anak-anak-Mu. Biarlah keberhasilan di tengah usaha pekerjaan anak-anak-Mu. Biarlah perlindungan dan penyertaan Tuhan nyata bagi setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Inilah doa dan seruan kami. Kami datang kepadamu dengan penuh iman dan pengharapan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Terpujilah nama Tuhan kita Yesus Kristus, saudara. Saya percaya setelah saudara diberkati melalui renungan firman Tuhan dan saudara telah didoakan melalui video ini, saudara mendapat kekuatan baru dan semangat baru dalam melaksanakan segala tanggung jawab, segala aktivitas saudara sepanjang hari ini. Lakukan segala sesuatunya dengan cara yang terbaik saudara, dan tetap andalkan Tuhan. Tuhan kiranya menyertai saudara. Tuhan memberkati segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini. Jangan lupa berlangganan dengan channel ini saudara, dengan cara mensubscribe dan kemudian tekan tanda loncengnya, dan share video renungan ini kepada lebih banyak anak Tuhan saudara, supaya lebih banyak orang diberkati melalui firman Tuhan. Kalau saudara merasa diberkati melalui video renungan ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap saudara. Haleluya, haleluya.